Silahkan absen dulu ya. Silakan absen dulu, teman-teman. Sudah bisa belum ya absensi? Sudah. Oke, sudah banyak yang absen. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen salah satu pimpin doa ya. Agustinus Windarto, pimpin doa. Oke, terima kasih Agustinus Windarto. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan ya? Oke, di pertemuan ke-13 kita akan mempelajari tentang sensor vision ya. Sensor vision ini sekarang sudah banyak digunakan dalam industri mekatronik ya. Mesin-mesin yang sudah otomatis ini menggunakan kamera sekarang.
Nah, di praktikum, praktikum juga akan dipelajari ya. Kita akan mempraktekkan juga nanti saat luring kita menggunakan kamera salah satu produk dari Vesto. Tapi teman-teman nanti hampir sama ya, apa cara kerjanya walaupun dari beberapa merek yang berbeda. Tapi intinya di kamera produk dari Vesto yang kita gunakan nanti itu eh, pengambilan gambar, kemudian outputnya itu hampir sama dengan produk dari Omron, kemudian Mitsubishi, dan ada juga sudah Schneider juga ada. Kalau dari segi harga, kalau teman-teman bisa dibandingkan ya, kalau kamera untuk industri di sini sangat mahal, bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Tapi kalau untuk membuat dasar atau membuat program sendiri, kemudian diaplikasikan dalam industri ini bisa mengurangi harganya. Kalau teman-teman dari awal itu maksudnya kita membuat sensor kamera, kemudian memprogram bisa membedakan warna maupun apa ya benda, itu menggunakan paling murah menggunakan webcam ya. Webcam kemudian diprogram di komputer, kemudian output datanya nanti bisa berupa angka baru dikirim lagi ke Arduino. Nah, ini proses-proses eh, pengambilan gambar sampai dia memberikan output. Nah, sensor vision ini diibaratkan seperti mata manusia ya. Jadi bisa melihat kondisi warna, bisa melihat bentuk, ukuran, kemudian dia bisa mendeteksi jarak. Ini banyak sekali. Nah, ini tergantung spesifikasi sensor vision atau kamera ini. Kemudian dalam sensor vision ini ya bentuknya yang sebelah kanan ini produk dari Vesto, kameranya kotak seperti ini. Ini kameranya kelihatan di dalam, kemudian dilapisi kaca, kemudian di antara ini ada lampu LED ya. Nanti di sini juga bisa dapat ditambahkan beberapa lensa untuk melihat dengan jarak yang lebih jauh. Oke, kita lihat video aplikasinya seperti apa di sensor vision ini. Kita putar dulu ya. Nah, ini produk dari Jerman ya. Vision, mereknya Baumer. Ini ada beberapa bentuk yang dapat ditambahi lensa sendiri. Kemudian untuk quality control ya, biasanya paling banyak yang digunakan untuk quality control. Dari produk-produk yang dihasilkan industri, ini bisa meringankan pekerjaan untuk pengecekan ukuran, bentuk, warna itu lebih cepat menggunakan kamera. Kalau yang seperti ini yang digunakan untuk mendeteksi jumlah, dia digunakan untuk counting ya. Jumlah ini apa? Kincirnya itu. Kalau tidak sesuai kemudian di reject. Kalau sesuai dia diloloskan seperti itu. Nah, kalau di industri yang besar ya, maksudnya semua sudah otomatis seperti Coca-Cola, kemudian Kalbe Farma, perusahaan-perusahaan besar ini sudah banyak sekali digunakan kamera vision di sini. Jadi sangat membantu sekali untuk mengurangi biaya produksi, biaya uh, ini membaca data barcode-nya ya. Jadi kamera juga bisa membaca kode batang atau kode matrik ya. Jadi ada nanti saat praktikum
kita akan juga mempraktekkan juga cara membaca kode batang dan kode matrik. Kemudian tanggal produksi ya. Jadi setiap produk itu ada beberapa spesifikasi, ada tanggal produksi, nomor seri itu bisa dibaca. Kalau yang ada di gambar sekarang, ini untuk mendeteksi bisa counting, bisa ukuran lubangnya itu yang harus sesuai apa tidak. Nah, ini kamera dia digabungkan dengan robot Delta ya. Kemudian contoh lagi ini untuk produk makanan dan minuman. Dia membaca eh, tanggal kadaluarsa ya. Ini seperti ini. Kalau tidak sesuai dia ada reject sama. Jadi cuma ada dua output ya. Reject atau baik gitu. Good and bad. Produk dari Jerman. Oke, kita lihat lagi penggunaan vision sensor pada ini apa? Pada robot. Jadi robot robot beroda dia diberikan kamera, kemudian dia bisa memetakan kondisi ruang yang dilewati. Jadi robot melewati gedung di dalam ruangan-ruangan itu dia memetakan tiga dimensinya ya. Tiga dimensi bisa disimulasikan dalam MATLAB juga. Jadi saat saat apa robot bergerak, gambar didapatkan ini. Dia mendeteksi jarak jarak antara robot sama kamera sama uh, ruangan yang dinding-dinding yang ada di ruangan ya. Nah, seperti ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ya. Bisa langsung. Oke, kemudian kalau dalam perkembangan robot kita nanti di praktikum robotika juga ada apa? Visionnya, kamera digabung dengan robot lengan. Dia membaca posisinya ini untuk robot memetakan ruang. Ada lagi di sini menggunakan kamera tipe Kinect ya. Kalau teman-teman pernah mendengar kamera Kinect yang sebelah sini yang ya, dia bentuknya panjang. Kalau TV-TV yang smart itu sudah ada kameranya ya. Dia memindahkan channel tinggal membaca lambaian tangan kita. Nah, kalau teman-teman pernah ke Taman Pintar, itu ada permainan ya game ya. Dia membaca gerak tubuh kita. Ini menggunakan kamera Kinect kemudian dibaca dalam software di laptop, kemudian nanti outputnya berupa pergerakan tangan ya, tangan atau tubuh, kemudian outputnya berupa angka nanti. Kelihatan teman-teman videonya? Nah, oke. Nah, ini kamera yang dihasilkan dari pembacaan pergerakan tubuh. Dia saat lengan tertutup dan terbuka, dia memberikan nilai ya. Kemudian jari itu bisa saat terbuka sama tertutup dia apa? Nilainya pun berbeda. Pergerakan kaki, tangan, leher, nah, dia mengeluarkan angka. Nah, angka ini biasanya digunakan untuk virtual game ya. Kalau teman-teman pernah ke Taman Pintar mencoba game-game yang membaca pergerakan tangan, ada yang main tenis,
Tenis itu pergerakan tangannya. Jadi saat apa memegang raket itu ada simulasinya. Nah, ini kamera Kinect-nya seperti ini yang di atas ini. Nah, dia tubuhnya ini yang warna hijau ya. Jadi pergerakan apa siku, kemudian kaki, tangan dia sudah keluar angkanya ini. Nah, kalau teman-teman nanti tugas akhirnya menggunakan kamera, ini bisa didapatkan datanya ya, teman-teman bisa mengimprove atau mengembangkan data-data angka pergerakan tangan maupun kaki ini bisa digunakan untuk membuat virtual permainan atau game. Ada juga yang TV ya, TV yang smart itu dia bisa membaca lambaian tangan supaya channel TV-nya berubah, itu bisa. Nah, ini hasilnya seperti ini untuk simulasi pergerakan tangan. Nah, ini ada rumusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, vision sensor di sini suatu yang diambil adalah gambar ya. Jadi dia memfoto, kemudian dari kamera menggunakan foto yang dihasilkan kamera, kemudian memberikan keputusan ya, orientasi dan akurasi setiap part. Kemudian dari sensor kamera tadi dapat menginspeksi sistem. Ini contohnya menggunakan ada lampu, ada LED ya, LED-nya atau blitz-nya itu. Kemudian ada pengolah data pada komputer proses. Jadi yang seperti di bagian sebelah ini, pertama ada lighting ya. Lighting, kemudian kamera, termasuk di dalamnya ada lensa itu. Dari kamera, kemudian ada ADC analog digital converter datanya tadi. Kemudian dari frame gambar diolah ke komputer prosesor di sini. Kemudian output dari komputer prosesor berupa robot controller, bisa ke Arduino atau microcontroller, baru ke robot manipulator. Nah, proses dari pengambilan gambar tadi yang diolah ya, dari lighting, kemudian kamera, kemudian analog digital, baru ke frame, baru ke proses komputer prosesor di sini. Komponen dari vision machine atau sensor vision ini ada pertama light source ya, sumber cahayanya. Bisa fluorescence dan halogen lampu yang biasa digunakan. Kemudian lensa biasanya sudah ada bawaan tapi dengan jarak yang terbatas ya, seperti 10 cm, 15 cm. Ini ada tambahan lensa bawaan. Kemudian sensor di sini optik, magnetik tipe. Di sini ada beberapa ya. Jadi umpamanya cahaya yang dikirim dari sensor vision ini nanti akan dibaca jumlah cahayanya menggunakan optik. Kemudian untuk kalibrasi ya, biasanya sudah bisa otomatis kalibrasi atau memfokuskan ke benda yang akan diambil gambarnya tadi. Kemudian setelah dikalibrasi baru ada proses pengambilan vision processing unit. Ada pengolahan data dari gambar tadi. Kemudian dari pengolahan data dikirim menggunakan koneksi komunikasi ya, dari kamera ke controller. Jadi ada mikroprosesor sendiri ya, sudah ada tambahan mikroprosesor dalam kamera, diolah, kemudian mengeluarkan output, kemudian outputnya tadi masuk ke
sistem utama atau ke mesin. Oke. Kemudian fasilitas dari kamera yang ada di industri ya. Yang pertama dia bisa membedakan karakter, ada namanya perintah optical character recognition. Dia bisa membaca angka dan huruf ya. Angka dan huruf tapi dengan tipe-tipe font yang umum seperti Arial, tidak bisa font-font yang jarang digunakan. Jadi yang paling umum itu Arial, dia bisa membaca angka 4. Contohnya di sini nanti kalau dalam praktikum itu pengaturannya menggunakan feature di sini optical character recognition atau OCR. Kemudian di setting, dikalibrasi dulu, manual ya kalibrasinya. Itu dari cahayanya, kontras, brightness, sehingga akan kelihatan angka ini 4-nya seperti ini. Kemudian ini apa? Optical character recognition di sini dia mengambil sampelnya dulu ya. Jadi contohnya sampelnya ini 4YC H428. Ini jadikan sampel semua. Seumpama nanti pengambilan foto selanjutnya kalau tidak sesuai dengan sampelnya, dia akan reject. Jadi harus sama ya. Jadi computer vision atau optical character recognition dia membandingkan antara sampel dengan gambar yang diambil. Nah ini nanti prosesnya kita akan belajar juga mempraktekannya. Jadi kita tentukan dulu sampel yang terbaik atau nomor plat yang jadikan sampel tadi. Kemudian foto-foto selanjutnya itu diambil kemudian dibandingkan apakah sesuai atau tidak. Ini yang menggunakan optical character recognition. Biasanya ada settingan beberapa font ya kalau untuk ini optical character recognition. Jadi kita yang hampir mendekati tipe fontnya. Contohnya Arial sama Times New Roman itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Dia bisa membaca angka dan huruf. Kemudian ini contohnya ya, untuk pengaplikasiannya biasanya setiap part atau produk yang dihasilkan di industri itu ditempel dengan nomor seri ya. Nomor seri, kemudian tanggal tanggal expired, tanggal dibuat, tanggal diproduksi, dia ditempel pada produknya. Nah, kamera ini yang membaca apakah produk ini sesuai, umpamanya ini tanggal expired tadi, apakah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai maka akan di reject, kalau sesuai masih kurang, masih bisa digunakan, akan dilanjutkan ya, di sini conveyor ya, dilewatkan. Kemudian ini text recognition tadi, optical character recognition di sini SBO. Di SBO itu tipe kamera pada Vesto ya. Jadi nanti teman-teman akan menyeting saat praktikum menggunakan tipe kamera SBO. Kemudian membaca beberapa tipe teks, kemudian sampai expired date, serial number, dan tipe kode. Kemudian saat mendeteksi kebenaran, kemudian merejectnya ya. Kalau semua good yang baik, continue, dilanjutkan. Kemudian produksi akan ini ya, terus ya. Kemudian sekarang login without a password ya. Jadi saat masuk ke komputer, ke Windows, kemudian masuk ke mobil itu sudah menggunakan sidik jari. Atau di sini ada juga karakter wajah ya. Di sini contohnya ada sidik jari. Jadi saat jari ditempel pada mouse, dia langsung bisa digunakan komputernya. Kemudian yang di sini untuk masuk ke Windows,
dia menggunakan wajah. Dia mendeteksi jarak antara ini ya, umpamanya lebar muka kiri dan kanan, kemudian jarak antara kedua mata, kemudian jarak antara hidung ke mata, hidung ke mulut, itu setiap manusia berbeda. Data-data ini contohnya yang dapat digunakan untuk masuk ke login ke Windows ini contohnya. Kemudian kamera vision ini juga digunakan untuk militer ya. Jadi dia mendeteksi suhu ya. Suhu setiap ada pergerakan ini akan terbaca atau akan terlihat dalam kamera untuk perang ya. Bisa di sini ditaruh pada pesawat sehingga dari atas kelihatan ada beberapa tank dan manusia ya. Dia menggunakan kamera yang dapat membaca suhu deh. Oke, kemudian ada lagi contoh penggunaan ini pada satelit ya. Jadi dia interpretation of high resolution satellite image. Kalau teman-teman pernah membuka Google Map, kemudian di zoom, ini kamera yang ada di satelit ya, yang bisa membaca dari satelit ke dataran, ke bumi. Ini digunakan untuk pemetaan, umpamanya untuk pertanian, kemudian ketinggian dataran, ada pegunungan, ada lembah, itu dapat terbaca menggunakan kamera pada satelit ya. Kemudian yang sering kita temui ini pada traffic monitoring. Ini pada saat perempatan lampu merah, dia membaca berapa jumlah kendaraan yang melewati ya. Ini digunakan untuk menentukan umpamanya jalan ini penuh, nanti untuk mengirim data ke peta. Biasanya kalau biasanya taksi itu ada ini terjadi kemacetan apa tidak, dia mengambil data dari traffic monitoring di sini. Umpamanya saya pengen melihat lampu merah di Bangjo Kaliurang. Nah, ini yang kita bisa akses kamera CCTV-nya pada lampu perempatan. Kemudian di sini ada ini ya, status, ada lokasinya di mana, waktunya, tanggalnya. Nah, ini berapa kendaraan yang telah melewati. Di sini untuk kamera pada traffic monitoring. Ada juga untuk mendeteksi face detection atau wajah ya. Jadi wajah setiap manusia ini berbeda satu sama lain. Dia membaca jarak antara kedua mata kiri dan kanan, kemudian jarak antara hidung dan mulut, kemudian lebar muka, kemudian alis ya biasanya. Nah, ini dia otomatis akan tertampil kotak di setiap wajah manusia ini. Jadi kalau ada mata dua, dia dianggap di sini ada wajah. Ini untuk face detection. Kemudian penggunaan vision sensor di sini untuk 3D shape rekonstruksi ya. Jadi setiap rekonstruksi kota ataupun wilayah, dia bisa memetakan secara 3D gedung mana saja yang ada ya. Kemudian dipindah ke gambar 3D. Nah, ini untuk menentukan tata ruang biasanya, tata ruang pada kota. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Atau masih memperhatikan nggak ini? Masih ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanya ya. Oke, kemudian selanjutnya saya jelaskan selain untuk 3D shape rekonstruksi,
kamera juga untuk mendeteksi ini ya, object recognition. Jadi dia ini pada mobile phone ya. Jadi ini ada suatu objek tugu di foto, kemudian nanti dia untuk mendeteksi object recognition ya, untuk mengetahui ya apakah bentuknya membandingkan antara pengambilan gambar satu dengan yang lain. Ini object recognition dalam mobil phone. Kemudian ada smart car, ini yang ada pada mobil Google. Dia memetakan ini ya, jalan. Dia mengambil data jalan, kemudian disimpan dalam Google Map ya. Kita bisa membuka itu di Google Map sampai kelihatan umpamanya ada jalan umpamanya di Paingan ya, di depan kampus itu saat pengambilan data atau pengambilan gambar itu tahun 2010. Jadi kelihatan orang-orang yang ada di sekitar situ. Kemudian kita bisa scroll bisa mencapai sudut-sudut jalan ya. Oh, jalannya masih seperti ini. Jadi mungkin update antara Google, kalau Google ini tidak setiap tahun tapi bisa 5 tahun sekali, bisa 10 tahun sekali. Yang sering banyak dilewati. Oke, kemudian biasanya kalau gambar-gambar pada Google Map itu selain dari mobil Google atau smart car di sini, ini dari beberapa review ya. Jadi setiap orang yang mempunyai akun Google dia bisa dapat menambah beberapa foto maupun video yang ada pada jalan itu, sekitar segitu. Contohnya seperti itu. Kemudian setelah smart car tadi, kamera di sini juga digunakan untuk game ya, interaktif game. Ini yang di dalam video tadi menggunakan kamera Kinect. Nah, saat kamera Kinect tadi membaca tubuh kita, umpamanya saat kita menari pergerakan, nanti ada gambar virtualnya. Gambar virtual kalau kita gerak, ini gambar virtual manusia ini juga akan bergerak. Ini yang digunakan namanya interaktif game. Bisa juga tadi yang saya bilang tadi pada beberapa tipe TV yang menggunakan kamera. Jadi saat memindah channel atau menaikkan volume, itu tinggal menggerakkan tangan kita. Dia membaca, kamera tadi membaca pergerakan tangan, kemudian memberikan output ke TV untuk berpindah channel atau menaikkan volume tadi. Ini contoh interaktif pada game. Kalau di industrial robot ini, kalau dalam kendaraan dia dalam pengecetan ya. Contohnya saat pengecetan kendaraan mobil, dia membaca RGB-nya, warnanya apakah sesuai apa tidak di setiap titik sudut pada kendaraan. Jadi saat pengecetan, setelah pengecetan kering, kemudian baru diinspeksi menggunakan kamera ya. Warnanya sesuai apa tidak, komponennya jumlahnya akan sama apa tidak, kok bautnya sudah dipasang atau belum, ini bisa dilihat di kamera semua. Kemudian pada mobile robot ini yang ada gambar robot yang dikirim ke Mars ya, atau ke bulan ya. Dia menggunakan kamera dengan resolusi tinggi, kemudian dia mengambil gambar dari bulan atau Mars, dikirim langsung ke satelit, satelit kirim ke bumi ya. Ini yang digunakan untuk pengambilan area pada luar angkasa. Kemudian ada juga yang sebelah kanan ini ada soccer robot ya. Jadi ada beberapa perlombaan sepak bola, ada yang berkaki, ada yang beroda. Kalau ini berkaki ya, seperti hewan seperti ini, untuk permainan game
shocker. Kemudian yang di bawah ini menggunakan robot arm. Dia mendeteksi posisi piring atau gelas yang akan dicuci. Dia menggunakan kamera. Kemudian dalam dunia kesehatan, di sini kamera juga dapat mendeteksi adanya kanker ya, kanker atau tumor dengan tipe pun apa ya namanya, menggunakan apa namanya itu kamera untuk kesehatan. Dia bisa membaca area dalam tubuh ya. Ronsen ya, menggunakan ronsen seperti itu. Dia membaca menggunakan frekuensi yang tinggi dan suhu sehingga dapat terdeteksi dalam tubuh kita itu ada sesuatu hal apa benda asing ya, menggunakan medical imaging. Oke, kalau untuk di industri ini untuk pembacaan barcode batang ya, bisa kode batang, bisa kode matrik, ini hampir sama. Dia membaca ini datanya, ini data kode batang, ini berisi biasanya tanggal produksi, tanggal expired, kemudian nomor seri pada setiap partnya. Ini juga dia mendeteksi beberapa nih ya, ada kode matrik di sini. Kode matrik seperti ini ya, yang teman-teman bisa membedakan ini kode batang, ini kode matrik. Jadi setiap produk itu ada info untuk produk yang dibuat ya. Kemudian ini machine vision, penggunaan perangkat untuk penginderaan non kontak secara optik untuk secara otomatis menerima dan menafsirkan gambar pemandangan nyata untuk memperoleh informasi dan mengontrol mesin atau proses ya. Jadi penggunaan perangkat penginderaan tanpa kontak secara otomatis menerima dan menafsirkan gambar untuk memperoleh informasi dan mengontrol mesin atau proses. Di sini dinamakan mesin vision. Oke, dalam mesin vision dalam industri otomasi, pertama di sini untuk pengecekan kualitas, untuk memeriksa kelengkapan. Untuk memeriksa kelengkapan, umpamanya gini ya, ada beberapa komponen atau suatu alat yang di situ ada beberapa bagian ya. Nah, kamera di sini untuk pengecekan apakah bautnya sudah lengkap, kemudian ada tambahan aksesoris, ini bisa digunakan untuk pengecekan kelengkapan. Kemudian pengukuran non kontak, dia menggunakan geometri ya. Nah, jadi jarak antara kamera sama benda yang dideteksi itu dapat diukur jaraknya berapa. Bisa juga antara titik satu ke titik lain itu dapat diukur menggunakan kamera. Kemudian inspeksi permukaan, ini dalam kamera juga dapat mendeteksi kondisi permukaan setiap objek ya, kasar, halus, itu dapat dideteksi menggunakan kamera. Kemudian untuk identifikasi OCR tadi, optical character recognition, menggunakan mendeteksi angka dan huruf ya. Dia bisa membedakan antara huruf 1 dan huruf 2, itu bisa. Kemudian membaca kode menggunakan kode batang maupun data metrik tadi. Baca kode tadi. Kemudian untuk penanganan atau handling dalam perakitan assembly. Untuk perakitan ya. Pertama untuk bagian recognition, penentuan posisi. Jadi menentukan posisi awal dan posisi akhir.
Kemudian untuk posisi akhir efektor robot ya, dan navigasi robot mobile. Ini untuk robot yang bergerak berjalan ya. Penyiapan diagnosis mesin, jadi merekam video berkecepatan tinggi. Nah, ini tergantung kameranya juga speknya ya. Kalau prosesornya tinggi, dia dapat merekam video yang kecepatannya tinggi juga. Oke, untuk vision sensor di sini bidang aplikasi yang mungkin digunakan ini ya. Jadi ini kamera produk dari Vesto yang kita nanti akan gunakan tipe SBO. Ini ada beberapa feature yang bisa digunakan. Pertama, pengukuran. Dia nanti akan keluar angka ya saat di softwarenya itu. Berapa senti, berapa mili. Kemudian dapat mendeteksi inspeksi permukaan, membaca kode batang dan kode matrik, data matrik dan OCR ya. Ini bisa. Kemudian penentuan posisi awal dan akhir. Ini untuk spesifikasi tipe kamera produk dari Vesto tadi. Oke, cara kerjanya dari mesin vision. Pertama dari cahaya ya, light illumination. Dari cahaya, kemudian media itu dipancarkan ke objeknya. Jadi dari light lampu ditampilkan ditembak ke objek. Objeknya akan memantulkan cahayanya tadi, reflection ke lensa. Dari lensa dia akan dibaca sensor. Dari sensor kemudian akan keluar gambar. Dari gambar kemudian diproses, dianalisa, akan menghasilkan suatu perintah dalam controller tadi. Kemudian akan memberikan output, bisa reject, bisa bad, atau bisa barang itu sesuai dengan tidak sesuai, baik dan buruk, kemudian reject dan tidak reject gitu. Oke, dari beberapa tipe lighting di sini ada beberapa ya. Kameranya yang di tengah, kemudian lightingnya yang di pinggir. Posisinya seperti ini, miring. Ada juga yang kameranya dia sesuai pantulan cahayanya ya. Ada pantulan cahaya. Ada juga yang kamera tadi yang seperti Vesto tadi, produk dari SBO Vesto tadi, cahayanya ada 4, kemudian kameranya tadi dipasang di tengah ya. Kemudian pantulannya akan banyak sekali, pantulan cahayanya. Nah, kemudian di sini ada beberapa part untuk quality control, good and bad orientation part tipe. Pertama ada yang sebelah kiri atas itu beberapa konektor ya di sini. Kalau teman-teman memperhatikan di sini konektor sesuai nggak ukuran dan bentuknya ya. Kemudian pair ini bisa jarak antara pair 1 dan pair ini atasnya ini. Jarak, kemudian lebar, diameter. Kemudian di sini ada pin. Di sini ada beberapa pin ukuran ya yang membedakan ukuran dan warna. Ini juga. Kemudian ada gear, ini dapat deteksi jumlah gearnya, untuk kamera itu dapat membaca jumlah mata gear. Inspeksi permukaan tadi untuk kehalusan ini bisa muat kamera juga. Oke, kamera yang akan kita gunakan saat praktek itu bentuknya seperti ini ya. Dia dapat ditambah dengan lensa sendiri, ada tambahan lensa. Outputnya berupa 2 dimensi. Kemudian integrasinya image sensor elektronik Ethernet. Dia mengirim datanya menggunakan Ethernet ya. Ethernet itu kabelan itu, seperti kabelan itu ya. Kemudian tegangannya 24 volt.
outputnya berupa on dan off ya. Ini untuk beberapa tipe SBO QR1B dan ini dia dapat membaca areanya yang berbeda ya. Area view-nya 14 kali 10 mm. Ada lampu LED-nya, tambahan lensa. Kemudian untuk pembacaan kameranya, di sini kamera langsung dapat dibaca ke komputer menggunakan kabel Ethernet atau kabelan. Ini teman-teman ada sudah diajari menghubungkan antara komputer 1 dan komputer 2 menggunakan kabelan? Halo? Ada yang pernah menggunakan kabelan? Oh. Tapi tahu kabelan belum, teman-teman? Ada yang pernah tahu kabelan belum? Kabelan. Oke, seperti ini ya contohnya kabelan. Nah, kabelan seperti ini. Lah kamera pada Festo atau produk lainnya itu komunikasi antara kamera ke komputer itu menggunakan koneksi Ethernet, menggunakan kabelan seperti ini. Nah, kemudian yang dibaca apa? Yang pertama IP-nya, nomor IP. Nomor IP teman-teman bisa melihat di sini ya. Kalau teman-teman membuka, kemudian ini contoh saya menggunakan menggunakan kabelan. Kemudian ini ada namanya ya di sini Robotika. Kemudian untuk menyeting kabelan, teman-teman tinggal di sini ya. Klik kanan, kemudian open Network Sharing Center. Nah, dia di sini ada view basic network information, ada Ethernet. Nah, nanti teman-teman akan mengubah nilai nomor IP-nya atau nilai IP. Kita klik di sini, klik Ethernet. Kemudian ke properties. Nah, properties teman-teman nanti akan nyetingnya di Internet Protocol version yang keempat ini ya. Kemudian di properties. Nah, ini yang disesuaikan dengan kameranya. Jadi umpamanya kamera di sini 192, kemudian 1, kemudian di sini 1 juga. Yang kamera 0, nomornya 0, kita menggunakan 1. Jadi nomor terakhir itu harus berbeda dengan nomor pada IP pada kameranya. Sehingga yang membedakan antara IP kamera sama IP komputer itu nomor terakhir di sini. Kemudian nanti dibaca, dia otomatis sudah tersambung ke kamera. Ini contoh menghubungkan kamera menggunakan jaringan LAN. Nanti di praktikum kita akan bahas lebih jelas lagi. Ini dari kamera tadi Ethernet, kemudian Ethernet nanti dari laptop di sini akan dikirim ke controller ya, atau ke PLC, bisa ke micro. Oke, kemudian kalau menghubungkan antara kameranya lebih dari satu, jadi kita membutuhkan namanya router ya, membagi nomor IP tadi. Nah, setiap kamera ini akan dihubungkan ke routernya tadi, ditancapkan, kemudian alamatnya pun berbeda. Kita tinggal mengambil data dari nomor IP setiap kamera tadi. Ini contoh menggunakan 4 kamera. Ini nomor IP-nya yang berbeda. Di sini kamera 4 itu IP yang paling belakang ini 13. Jadi 192, 168, 28, 13.
Dan kamera 3, 192, 168, 28 dan 12. Jadi nomor terakhir yang membedakan. Kemudian kamera 2, ini 192, 168, 28, 11. Dan kamera 1, 192, 168, 28, 10. Jadi yang membedakan nomor IP belakangnya 10, 11, 12, 13. Ini yang bisa langsung dibaca dalam komputer. Kemudian ini untuk output wiringnya ya. Yang pertama itu kabel sinyal I/O. I/O di sini racing edge trigger sinyal. Dia membutuhkan inputan ya untuk mengambil fotonya tadi. Jadi selain tegangan, di sini tegangannya menggunakan 24 volt. Kemudian ada 0 volt ground ya. Kemudian trigger sinyal di sini untuk memberikan sinyal sehingga kamera itu bekerja. Bisa memberikan output 24 volt ya, input ke kamera itu 24 volt. Jadi saat dikasih tegangan 24 volt dia langsung mengambil menjadi gambar. Kemudian receiver ini tidak digunakan ya. Kemudian O1 ini indikator untuk good part atau part yang baik yang sesuai dengan sampel pertama. Kemudian yang I1 di sini input sinyal ini saat error ya. Kemudian 0 ini untuk kondisi ready saat dijalankan ya, indikator. Jadi bisa dihubungkan ke lampu yang eksternal. Jadi ada lampu internal dan eksternal ya. Kalau internal yang di kamera itu, kalau yang eksternal adalah lampu yang di luar kamera. Yang 0 volt tadi sudah menggunakan kabel biru. Kemudian 02 dia indikator untuk reject. Nah ini yang kita ambil itu yang paling penting, ini yang logic 1 dan logic 1 nih ya, Q2 dan 01 dan 02. Jadi kondisi baik, kondisi barangnya itu kabel warna kuning. Kemudian kalau kondisi barangnya jelek itu kabel merah. Contohnya seperti ini untuk kabel ya. Yang nomor 7 ini ke ground. Kemudian 24 volt itu ke kaki 2. Kemudian trigger itu sinyal bisa dihubungkan ke tombol atau 24 volt. Yang 0 ini ready operation lampu. Kemudian good part ini untuk saat sesuai dengan sampel, dan reject part ini tidak sesuai dengan sampel ya. Ini output ya. Kalau trigger tadi input, kalau good part reject part ini output. Kemudian menu atau feature kamera ini ada namanya ROI. Di sini area in which pixel are seen cohesive object ya. Karakteristik untuk koordinat, ukuran, kemudian lingkaran, area dari area sampel. Jadi membedakan area yang disampel dengan area yang diambil gambarnya ya, atau part lain. Jadi umpamanya membedakan seperti ini. Ada suatu benda, kemudian ada cekungan pada benda. Ini bisa dideteksi ada cekungan atau tidak itu menggunakan feature ROI. Kemudian menu lain ini ada namanya circle dan edge finder. Jadi untuk memutuskan dia ukuran kotak atau bulat ya. Ini menggunakan circle dan edge finder. Kalau ada di sini menu selanjutnya ada blob finder. Di sini brightness ya atau color range. Kemudian dari pixelnya tadi dia dapat digunakan untuk menghitung counting di sini. Kemudian dikalkulasi sampai dia 16 objek.
Ada beberapa lagi menu ya, ada pattern mesin, kemudian simple measurement, multiple measurement. Di sini ada uh, digunakan untuk beberapa part ya, disesuaikan ya. Umpamanya saya cuma mengetahui bahwa part ini bagus atau tidak, apa pembuatannya itu bisa bentuknya presisi apa tidak, ini bisa menggunakan yang ROI tadi atau menggunakan ini pattern matching, simple measurement dan multiple measurement. Oke, nanti kita praktekkan dalam praktikum ya kalau untuk menu-menu seperti ini. Contoh aplikasi di sini. Jadi ada contoh objek atau part, kemudian di foto. Di sini ada chamfernya atau tidak ya. Jadi ada part yang telah dibuat, kemudian ada chamfernya apa tidak. Chamfer ya lekukan ya. Kemudian ada ukuran eksternal, mendeteksi posisi dan orientasi rotari. Ada lagi di sini untuk memutuskan posisi objek untuk handling ya. Checking edge dan depression. Nah, ini yang untuk mengecek tekanan di sini. Kemudian di sini ukuran mili ya, yang vertikal sama horizontal. Ini mili, kemudian yang LED warna hijau ini kondisinya sesuai dengan sampel. Ada lampu hijau di sini. Kemudian digunakan untuk kalkulasi posisi, kemudian menghitung objek, menghitung lingkaran, dan ukuran objek. Menemukan part yang relevan. Kemudian matching object with sample. Jadi membandingkan antara gambar satu dengan gambar yang lain, itu matching object with sample. Kemudian untuk mengukur jarak ya antara baut di sini. Mengukur jarak, kemudian diameter, sudut pada bautnya tadi ini dapat diukur. Kemudian jarak, pengukuran jarak di sini. Sudut juga. Ini untuk mendeteksi ini ya, thickness objek ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman tentang vision, sensor vision? Materi kita sampai sampai ini ya, dari semester pertemuan awal sampai pertemuan sekarang itu sampai kamera ini, sensor vision. Silahkan ditanyakan. Nanti setelah ini kita akan UAS ya, ada UAS. Kita kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Nanti dikirim filenya ke LMS. Oke, teman-teman ada pertanyaan tentang sensor vision atau kamera ini? Ada yang pernah mempunyai pengalaman menggunakan kamera untuk mendeteksi warna atau mendeteksi yang lain, teman-teman? Ada yang punya pengalaman? Atau ada bayangan nanti tugas akhir kalian menggunakan kamera vision? Kamera parkir ya?
Halo, kamera parkir yang dimaksud? Ya, kamera parkir pada mobil di situ kan ditaruh di belakang. Nah, gambarnya tadi atau videonya tadi dimasukkan dalam ke Android ya. Dia menggunakan aplikasi. Dia dapat mengukur jarak antara apa? Kamera ke benda yang dia membuat suatu petakan garis-garis itu ya. Nah, dari garis-garis tadi itu ukurannya sudah sesuai, mamanya 1 meter, 2 meter. Nah, dia memetakan antara jarak ya, digunakan untuk jarak untuk indikator parkir di situ. Kamera, kecepatan kendaraan itu yang di Amerika itu yang luar itu ya. Ya, dia menggunakan yang dibutuhkan itu proses pengolahan gambarnya ya. Pengolahan gambar dia umpamanya dia kan diikuti ya. Kamera itu mengikuti kendaraan pakai tangan, jadi ditembakkan pada objeknya, kemudian tangan tadi mengikuti. Nah, dengan pergerakan tangan sama pergerakan kendaraan tadi itu dibandingkan. Kalau lebih dari beberapa kilometer per jam, dia kamera tadi akan memberikan indikator bahwa kendaraan ini kecepatannya berapa. Biasanya kalau di Amerika dia ada maksimal 80 kilometer per jam ya. Kemudian ada alarm bahwa ini melanggar peraturan seperti itu. Jadi dia membandingkan jarak pergerakan tangan yang kita ikuti tadi dengan jarak sebenarnya dengan umpamanya dari kendaraan sampai kameranya tadi bisa 10 meter ya, ini di compare ya, pergerakan tangan sama pergerakan kendaraan akan lebih presisi. Mungkin perbedaannya tidak terlalu jauh ya, umpamanya 80 kilometer per jam dengan pergerakan tangan tadi kita itu tidak ada mapping penyetaraan antara pergerakan tangan dengan kendaraan. Jadi data yang dihasilkan tadi digunakan untuk memutuskan bahwa kendaraan ini melebihi kecepatan atau tidak. Contohnya seperti itu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya tentang vision, karena nanti di industri akan banyak menggunakan kamera ya. Oke, kita lihat ada video tentang kamera vision ya. Suaranya masuk nggak ya? Bentar. Suaranya kedengaran nggak ya? Nggak kedengaran. Oke, kita lihat aja ya. Di sini untuk mendeteksi busi. Kita lihat. Ini untuk identifikasi ya. Nah, dari kamera tadi dia menentukan ukuran dan jarak antara pada busi. Ini untuk perakitan pada PCB. Ini produk dari Microscan ya. Sebenarnya banyak sekali produk-produk dari berbagai apa pabrikan. Vesto, Schneider, Baumer tadi, ada yang ABB. Yang kita punya ABB sama Vesto ya, ada yang Omron.
Nah, untuk industri tipe-tipenya sesuai kebutuhan ya. Jadi tidak bisa untuk mendeteksi inspeksi, ukuran, jumlah counting. Decoding, location. Nah, contohnya seperti ini. Untuk pengukuran jarak kunci ya, untuk memproduksi kunci dia deteksi jarak, kemudian busi. Contohnya seperti ini. Mungkin yang dari otomotif mengerti ya tentang berapa jarak yang harus sesuai ya. Kemudian untuk counting dia menghitung beberapa bisa lubang pada ini ya. Nah, dia mendeteksi lubangnya ada 4, yang besar, yang kecil ada 4. Checking feature. Kemudian ada dalam kardus, dia mendeteksi ada berapa minuman yang ada di dalam kardus. Nah, ini warna merah berarti tidak ada, yang warna hijau tadi ada ya. Kemudian jarak ini juga diukur juga ya untuk lokasi dan posisi, berapa toleransinya. Kemudian tadi OCR tadi nih ya, tomato sesuai nggak hurufnya, takutnya ada yang salah. Sesuai ini, ada tomato. Dan ada proses decoding. Decoding di sini barcode dan data metrik yang digunakan untuk membaca kameranya tadi. Ini data metrik ada beberapa tipe ya, data metrik banyak sekali. Kemudian ada kode batang pun tipenya pun banyak sekali. Ini untuk OCR, huruf dan angka, tipe fontnya juga. Ini contoh menggunakan produk dari Microscan ya. Kemudian dia dapat menghasilkan data-data sensor yang sesuai dengan sampel. Measuring, pengukuran, penghitungan, dan location. Lokasi ya. Oke, contohnya seperti ini, mendeteksi nomor. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada UTS-nya, UAS-nya nanti kita soalnya cuma satu soal itu. Ini paling lambat tanggal 20 Oktober untuk pengumpulan jawabannya. Ini ya, tadi mana? Bentar. UAS sensor 2021. Jadi UAS-nya itu membuat video. Buatlah video presentasi mandiri durasi minimal 15 menit. Menjelaskan salah satu jenis sensor pada suatu mesin-mesin mekatronika di sekitar Anda. Kemudian jelaskan cara kerjanya, pengkabelan, spesifikasi sensor, input, proses,
Kemudian output tidak boleh sama dengan teman. Kemudian dari video tadi diupload di YouTube, kemudian link YouTube-nya tadi kirim ke LMS ya. Dan tag-nya ini ada tag-nya sensor, mekatronika, vokasi, USD, robot, robotika, Sanata Dharma, Jogja, Yogyakarta, dan industri. Ada pertanyaan tentang UAS? Iya, minimal 15 menit. Bisa teman-teman? Ini pengganti UAS-nya ya. Di upload di YouTube ya. Linknya dikirim ke LMS. Paling lambat tanggal 20 Oktober. Ada pertanyaan? Halo? Gampang ya UAS-nya. Contoh alat mekatronika. Contoh alat mekatronika ya mesin cuci. Itu termasuk mekatronika. Ada sensor enggak di situ di mesin cuci? Nah, ya gitulah. Oke. Tapi tidak boleh sama dengan teman yang dijelaskan, sensornya maksudnya. Oke, kalau nggak ada kita akhiri pertemuan hari ini. Saya minta salah satu pimpin doa penutup, Mikael Daru. Untuk pimpin doa penutup ya.